Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malinala komit peripon imamitan. Hai, kami dari kelas Sistem Informasi akan sedikit mempresentasikan perancangan basis data implementasi database stok barang berdasarkan ketersediaan barang. Dalam kegiatan operasional suatu perusahaan atau toko, pengelolaan data stok barang menjadi hal yang sangat penting. Stok barang yang dikelola dengan baik akan membantu perusahaan dalam mengatur ketersediaan produk, mempercepat proses transaksi, serta meminimalkan risiko kehabisan atau penumpukan barang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu menyimpan, mengolah, dan menampilkan data stok secara akurat dan efisien. Nah, dari kelompok kami akan menjelaskan, tapi lebih ke simulasi simpel aja sih. Bagaimana prosesnya? Yuk, sini simak. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Dalam suatu sistem manajemen inventaris, pengelolaan data stok barang memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional, pengambilan keputusan, dan efisiensi distribusi barang. Sistem yang tidak mampu memantau stok secara akurat dapat menyebabkan kelebihan barang, overstock, ataupun kekurangan barang, stock out, yang pada akhirnya merugikan perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem basis data yang dirancang khusus untuk mencatat, menyimpan, dan mengelompokkan informasi stok barang secara terstruktur. Sistem ini juga harus mampu menampilkan barang dengan stok terbanyak dan tersedikit, sehingga memudahkan pihak manajemen dalam mengatur prioritas pengadaan dan distribusi. Nah, sekarang latar belakang ya teman-teman. Apa sih yang melatar belakangi perancangan ini? Oke, langsung saja masuk. 1. Manajemen stok barang yang efektif sangat penting untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan. 2. Stok barang yang tidak terpantau dapat menyebabkan kekurangan, stock out, atau kelebihan, overstock. 3. Diperlukan sistem yang mampu menyimpan data barang dan memantau stok secara real time. Lalu ada tujuan di bagian slide ini, ada beberapa yang kami paparkan saja, yakni merancang basis data yang mampu mengelola informasi stok barang, menyediakan fitur identifikasi barang dengan stok terbanyak dan tersedikit, meningkatkan efisiensi pengadaan dan pengelolaan inventaris. Oke geng, sekarang kita masuk ke bagian rumusan masalah nih. Jadi, kita punya 3 pertanyaan penting yang harus dijawab sebelum bikin sistem stok barang yang kece badai. Yang pertama, gimana caranya bikin struktur basis data yang bisa nyimpen data stok barang tapi tetap rapi, efisien, dan gak ribet. Pokoknya datanya harus gampang dicari, gak bikin pusing. Kedua, gimana sistemnya bisa nunjukin barang mana yang stoknya paling banyak dan mana yang udah mulai menipis, tapi otomatis ya, bukan manual ngitung satu-satu. Kita butuh sistem yang bisa ngasih info cepet cuy. Dan yang terakhir nih, gimana caranya biar data stok barang itu bisa diakses dan diupdate kapan aja tanpa ribet dan pastinya akurat dong, biar semua data tetap up to date dan kita nggak salah ambil keputusan. Nah, kalau 3 masalah ini bisa kita jawab, sistem stok barang kita bakal jadi makin keren dan siap dipakai deh. Sebelum kita masuk ke teknis database, kita harus paham dulu nih landasan teori, alias dasar ilmu yang jadi fondasi dari semua yang kita bangun. Nah, di sini ada 3 poin utama yang jadi penopang sistem kita. 1. Perancangan basis data. Ini proses awal buat nyusun struktur data yang rapi dan efisien. Di sini kita mikirin
apa aja yang harus dimasukin ke database dan gimana cara ngaturnya. 2. ERD, Entity Relationship Diagram. Ini semacam blueprint, gengs. Proses buat menggambarkan relasi antar entitas kayak barang, kategori, supplier, dan lain-lain dalam bentuk diagram biar lebih mudah dipahami. 3. SQL, Structured Query Language. Ini senjatanya. SQL dipakai buat ngejalanin semua rancangan tadi, mulai dari buat tabel, insert data, sampai ambil data dengan query. Semuanya saling nyambung dan penting banget supaya sistem stok barang kita jalan mulus, gak pakai drama. Dalam membangun sistem basis data yang solid, ada 6 tahapan penting yang harus dilewatin. Mulai dari analisis kebutuhan untuk kumpulin data yang dibutuhkan, lanjut ke perancangan konseptual dan logika, sampai akhirnya disusun ke dalam bentuk fisik dan diimplementasikan ke DBMS. Tahapan terakhir adalah pemeliharaan, biar sistem tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Semua proses ini bantu kita nyusun database yang gak cuma jalan, tapi juga rapi, efisien, dan siap dikembangkan di masa depan. Yo brosis, sekarang kita bahas yang namanya simbol-simbol ERD, alias alat buat nerancang relasi data di database. Yang pertama nih, kotak panjang horizontal itu disebut entitas. Intinya, entitas itu kayak objek utama yang bisa dikenali. Contoh kayak barang, supplier, atau kategori. Lanjut, simbol ketupat ini bukan buat lebaran ya. Ini namanya relasi. Dipakai buat nunjukin hubungan antar entitas. Misal, satu supplier bisa punya banyak barang, alias one to many. Nah, kalau yang bulat lonjong ini, itu atribut. Isinya penjelasan lebih detail dari entitas tadi, kayak nama barang, stok, satuan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, itu gabungan dari semuanya, menjelaskan gimana entitas, atribut, dan relasi saling terkoneksi. Ini yang bikin ERD jadi powerful banget buat ngebangun sistem data. Nah, gengs, sekarang kita lihat nih ERD stok barang, alias gambaran gimana alur data barang kita jalan di sistem. Di tengah-tengah ada entitas utama, yaitu barang. Barang ini nyambung ke beberapa data penting kayak ID barang, nama barang, stok, dan satuan, biar kita tahu jumlahnya pakai apa, misal pieces, liter, atau dus. Terus barang ini juga terhubung ke kategori. Di situ ada ID kategori dan nama kategori. Jadi kita tahu barang ini masuk kategori apa. Bisa makanan, alat tulis, elektronik, you name it lah. Lalu yang gak kalah penting ada supplier. Barang juga punya koneksi sama supplier yang nyediain barangnya. Di sana kita simpen ID supplier, nama supplier, dan kontak. Penting banget buat ngehubungin kalau butuh restock mendadak. Jadi intinya ERD ini bantu kita ngerti alur data dari barang, kategorinya, sampai siapa yang nyuplai. Semua nyambung rapi, gak ada yang tercecer. Gengs, sebelum database kita siap dipakai, kita harus nyiapin datanya dulu biar rapi, efisien, dan gak bikin pusing pas dikelola nanti. Pertama, kita pecah tabel jadi beberapa bentuk normalisasi. Di 2NF barang, kita masukin data barang lengkap sama ID suppliernya.
Lalu di 2NF supplier, semua data supplier disimpan terpisah biar nggak ngulang-ngulang nama dan alamat. Lanjut ke tahap 3NF. Data barang makin bersih karena kategori kita pisah ke tabel sendiri, yaitu 3NF kategori. Sekarang tiap barang cukup nyimpan kategori underscore ID, nggak perlu nulis bahan pokok berkali-kali, efisien banget. Hasil akhirnya, data kita sekarang lebih ringkas, konsisten, dan siap banget buat di-query kapanpun dibutuhin. Gaspol buat lanjut ke tahap berikutnya. Oke gengs, setelah data disiapin dan dinormalisasi, sekarang waktunya kita bikin tabel-tabel utama di database-nya. Pertama, kita mulai dari kategori. Kita bikin tabel kategori yang punya 2 kolom, kategori ID dan nama kategori. Gampang tapi penting, karena ini jadi rujukan barang nanti. Lanjut ke supplier, di mana kita nyimpan supplier ID, nama supplier dan alamat. Jadi kalau ada banyak barang dari satu supplier gak perlu ngulang data, cukup pakai ID. Nah ini dia yang utama, tabel barang. Isinya lengkap banget mulai dari ID kode barang, nama nekol sampai stok, satuan tanggal input dan tentunya foreign key ke kategori ID dan supplier ID. Jadi dengan struktur ini database kamu rapi, terhubung antar tabel dan siap untuk dijalankan secara maksimal. Bisa insert, update, query, semua lancar jaya. Yo brosis. Setelah tabel siap dibangun, sekarang waktunya kita isi datanya pakai query insert into. Di sini kita masukin barang-barang keren kayak gula pasir, garam, minyak goreng, dan kawan-kawannya. Lihat deh query-nya. Di situ kita lengkapin semua field dari kode barang, nama bind, kategori ID, supplier ID, stok satuan, sampai tanggal input. Setelah semua item dimasukin dan query-nya di-run, boom, tabel langsung keisi rapi kayak di tampilan bawah. Barangnya muncul semua, datanya udah nyambung ke kategori dan supplier juga. Mantap nggak tuh? Ini jadi bukti kalau struktur dan relasi yang kita bikin sebelumnya berfungsi dengan baik dan siap buat di-query kapan aja. Oke gengs, kalau mau cari barang dengan stok paling banyak, tinggal pakai query ini nih. Dengan query ini, sistem bakal ngurutin data dari stok paling tinggi, terus ambil satu item teratas aja. Hasilnya, langsung muncul barang mana yang stoknya paling melimpah. Cocok banget buat keperluan kontrol gudang atau ngecek mana barang yang lagi aman-aman aja. Nah bro, kalau tadi kita cari yang stoknya paling banyak, sekarang giliran kita cari barang yang stoknya udah mulai kritis nih. Tinggal masukin query yang di tabel. Query ini bakal ngurutin data dari stok paling rendah dan ambil satu teratas. Hasilnya langsung ketahuan barang mana yang stoknya tinggal dikit. Cocok banget buat jadi warning buat restock barang penting sebelum kehabisan. Yo, akhirnya kita sampai juga di bagian penutup. Kesimpulan, yeay. Jadi gini gengs, perancangan basis data stok barang ini dimulai dari proses normalisasi dari 1NF, 2NF, sampai 3NF. Tujuannya biar struktur data kita jadi efisien, fleksibel, dan bebas dari duplikasi. Di 1NF, kita susun data biar rapi dan tiap kolom punya isian tunggal. Lanjut ke 2NF, kita mulai pisahin data jadi tabel-tabel khusus. Dan di 3NF, kita optimalin lagi dengan pisahin kategori dan supplier biar struktur makin kuat. Hasil akhirnya, kita punya sistem database yang bisa ngatur stok barang berdasarkan jumlah dan kategori. Dan tentunya bantu banget buat pengambilan keputusan yang cepat
dan tepat. Dengan struktur yang udah dinormalisasi kayak gini, sistem bisa dikembangin lebih jauh, jadi makin powerful buat kebutuhan operasional dan manajemen di masa depan. Oke gengs, itu dia tadi semua pembahasan dari awal sampai akhir. Mulai dari perancangan database, query-query penting, sampai normalisasi dan kesimpulan akhirnya. Semua proses ini ngebuktiin kalau sistem manajemen stok barang bisa dibikin lebih rapi, efisien, dan mudah dikembangkan. Asalkan struktur datanya dibangun dengan tepat. Terima kasih udah nyimak sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan jadi inspirasi buat bikin sistem database yang lebih canggih dan berguna. Sampai jumpa di presentasi atau project selanjutnya. Dan ingat, ngoding boleh ngopi, tapi jangan sampai ngantuk.